Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli ashabihi ajma'in. Saudaraku jamaah salat zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat zuhur kita bersama ini mudah-mudahan menjadi pengukur dosa kita, penghapus kesalahan kita, dan sebagai cara kita mendapat ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 8 hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan negeri kita, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semuanya patut kita syukuri, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu menurut para alim ulama, syukur yakunu bi qalbi wa bil lisan wa bil jawarih. Syukur itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, syukur bil qalbi, yaitu dengan hati. Artinya para ulama menyampaikan bahwa rasa terima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita yakini dan kita harus mengakui dengan sepenuh hati. Para pendiri bangsa ini begitu yakin dan mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendiri bangsa ini menuangkan keyakinannya dan pengakuannya bahwa kemerdekaan ini bukan sekedar diraih dengan perjuangan tetesan darah dan air mata, tetapi semua itu datang dari Allah SWT, sehingga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya para berbangsa ini benar-benar mengakui, sadar betul dan mengimani, meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari ini sesuai dengan firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang ada di dalam keluarga kita, semuanya adalah anugerah dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pengakuan dan keyakinan ini harus bertanam dalam jiwa dan hati kita. Begitu pula anugerah harta yang Allah limpahkan kepada kita, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, pasangan dan anak keturunan yang Allah berikan kepada kita, semuanya adalah anugerah terbesar dari Allah SWT. Dan negeri kita yang kaya raya, kemakriban Cinawi ini, semuanya adalah pemberian dari Allah SWT. Mulai dari udara, air, pegunungan, buah-buahan, sayur-mayur, semuanya yang ada di negeri kita ini, semuanya datang dari Allah SWT. Termasuk kita, kegandalan kita, ketampanan kita, kecantikan pasangan kita, kesolehan dan kesolehan anak keturunan kita, itu semuanya datang dari Allah SWT. Oleh karena itu pengakuan dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa apapun yang datang dari diri kita, yang ada dalam diri kita maupun dari luar kita, semuanya adalah pemberian Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bil qalbi. Yang kedua, bil lisan. Ketika kita sudah mengakui bahwa semua itu datang dari Allah, perlu
kita ucapkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah maka perlu kita siarkan, kita sampaikan. Di antara ucapan yang sederhana kita bersyukur pada Allah adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita hampir setiap hari ketika sholat kita membaca surat Al-Fatihah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika kita sujud dan rukuk kita baca subhanallah wa bihamdihi atau subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita memuja dan memuji Allah, mengaku semuanya adalah datang dari Allah dengan ucapan lisan kita. Bahkan setelah sholat kita berzikir dan baca subhanallah alhamdulillah 33 kali. Ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkesadaran bahwa semua apa yang kita dapat, termasuk kita bisa sholat berjamaah, ini atas izin dari Allah SWT, anugerah yang indah dari Allah SWT. Kita bisa berjamaah sholat zuhur. Saudaraku yang dikasihi Allah SWT, ada dua contoh yang bisa kita resapi bersama, kita renungkan bersama, hasilnya berbeda. Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, wahai Nabi, engkau diberikan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa, jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun, binatang pun, burung pun, engkau pun cakap untuk berkomunikasi, berdialog dengannya. Bahkan yang namanya jin yang tidak tampak pun engkau mampu mengendalikannya. Awan dan angin pun ada dalam genggamanmu. Dari mana engkau beroleh itu semuanya? Apakah dengan engkau mengikuti seminar, wahai Sulaiman? Apakah engkau ikut workshop? Apakah engkau membaca berbagai buku, literatur? Apakah engkau belajar dengan seorang master? Apakah itu semuanya datang dari mana? Apakah engkau mempunyai kelebihan lain? Tapi Nabi Sulaiman lihat dalam Al-Quran, beliau menjawab dengan indahnya, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari masjid pun, ketika masuk kita minta rahmat dari Allah, kita keluar pun baca Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Kita meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara terkasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman sadar betul apapun yang ada dalam dirinya, kemampuan luar biasa, keistimewaan apapun, bahkan mungkin sampai yaumil kiamat pun tidak ada yang menandinginya. Saudara, bukan sekedar kaya raya, tapi seorang raja, bahkan mampu mengendalikan makhluk Allah yang tampak maupun tidak tampak, semua ada di dalamnya. Istrinya pun seorang ratu, genap lengkaplah sudah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah membanggakan diri, menyombongkan diri, tetap menundukkan sambil menyampaikan imma syakira wa imma kafur. Apakah aku termasuk orang pandai yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur, ataukah aku malah sebaliknya mengkufurinya? Saudara kasih Allah SWT, kekayaan, kepandaian yang kita miliki tidak sebanding dengan Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman bertawadunya, rendah hati. Beliau menyadari betul semua tidak datang dari Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap paginya paling tidak kita membaca Allahumma ma'asbaha bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun nikmat yang Kau berikan pada diriku maupun pada orang lain, semua itu datang dari-Mu. Kalau kita sudah mengakui, mengimani ini, berarti kita tidak akan iri sama kelebihan rezeki apapun yang diberikan orang lain, karena kita mengakui apa yang ada dalam diri kita dan apa yang diberikan oleh Allah pada orang lain selain kita, semua datang dari Allah. Dan Allah tidak akan keliru memilihnya. Subhanallah wa yasifun. Allah Maha Suci dari semuanya itu. Pasti tepat dan benar adanya. Saudara kasih Allah Subhanahu wa taala, lakal hamdu wa lakal syukur, pujian dan rasa terima kasih hanya kepada Allah saja kita sanjungkan. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala,
Berbeda dengan satu lagi Qarun. Ketika Qarun ditanya, wahai Qarun, pundi-pundi kekayaanmu melebihi batas ambang kemanusiaan yang dimiliki. Bahkan orang-orang saat itu kalau menyanjung anaknya selalu bilang, mudah-mudahan engkau seperti Qarun, kaya raya, sukses. Lihatlah kekayaan kunci-kuncinya saja, sampai unta pun tidak mampu menahannya. Punggung-punggung unta terlalu sedikit untuk menampung kunci-kunci dari Qarun. Tetapi apa ketika masyarakat bertanya sama Qarun, ya Qarun, engkau begitu kaya, engkau luar biasa istimewa, bagaimana strateginya, caranya, tekniknya agar supaya kamu kaya ya Pak? Lihat apa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Qala innama, sesungguhnya itu aku diberikan ala ilmi indi. Semua itu karena kepandaianku, ilmuku. Ya, belajar strategi marketingnya, bagaimana sellernya dan seterusnya, mengandalkan bahwa ini semuanya bukan dari Allah, tetapi ini kepandaianku, kecerdasanku, ilmu yang ku miliki. Apa yang terjadi? Maka Allah tenggelamkan Qarun dan rumahnya seketika itu. Bahkan pada pagi harinya orang-orang selalu bertanya, di rumah Qarun di mana? Sepertinya di atas ini, tetapi kok tidak ada sama sekali. Kalau Allah sudah berkehendak, maka bumi pun membuka dan rumah dan Qarunnya seisinya semuanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Saudara kasih Allah, banyak kejadian di negeri kita maupun di luar negeri kita. Ada yang gempa, ada yang longsor, ada tertimbun, bahkan ada yang dibukakan buminya, bahkan ada yang digerakkan buminya, kanan kirinya tidak bergerak, tetapi di tengah-tengah bergerak seperti menggiling sesuatu. Itu bisa tidak di medsos, di YouTube banyak. Apakah ada Sulawesi betul-betul di negeri kita ataukah di negara yang lain? Saudara kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua contoh ini, Nabi Soleh dan Qarun, menjadi bukti bahwa semua anugerah itu datang dari Allah, dan kalau Allah mau memberikannya, dan kalau Allah mau akan mencabutnya dengan seketika. Negeri kita adalah negeri yang kaya raya, gemah limpah Sinawi. Oleh karena itu patut untuk kita syukuri kemerdekaan ini, bukan sekedar kemerdekaan, tetapi rasa syukur diberikan tanah yang subur makmur ini. Maka ungkapan kita harus lebih daripada negara yang lain. Paling tidak kita baca alhamdulillah alamin, terima kasih Allah, engkau anugerahkan negeri yang kaya raya, gemah limpah Sinawi, tanahnya subur makmur, semua apapun yang ditanam subur. Ini yang kedua. Yang terakhir, bil jawari dengan anggota. Rasulullah pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta, dengan ungkapan, kenapa engkau sholat malam sampai kakimu membengkak ini wahai Rasul? Maka Rasul menyampaikan, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Sholat malamnya Rasulullah SAW itu bentuk rasa syukur, bukan karena sebagai kebutuhan, sekedar kebutuhan, bukan kewajiban, tetapi bentuk rasa syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula berinfak, berzakat, memberi hadiah, hibah, wakaf dan seterusnya, itu karena sekedar kewajiban, tetapi itu bentuk rasa terima kasih kepada Allah yang telah berikan kita harta kepada kita, menitipkan harta kepada kita. Begitu pula kalau kita menyayangi anak-anak kita, mencintai istri kita, pasangan kita, bukan karena dia cantik atau keturunan orang kaya atau dia memiliki sesuatu, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita karena Allah SWT diberikan pasangan yang solehah, keturunan yang soleh dan soleha. Karena yang bisa berhidayah itu Allah SWT. Kisah-kisah anak para nabi, istri para nabi yang tidak soleh dan soleha pun telah ditampilkan dalam Al-Quran. Kalau kita diberikan oleh Allah pasangan dan keturunan yang soleh dan soleha, yakin dan aku itu semuanya hidayah dari Allah,
anugerah kebesaran dari Allah pada kita. Oleh karena itu semua itu patut kita syukuri. Saudara kasih Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Syukur itu meliputi 3 hal, baik dengan keyakinan lisan kita dan anggota badan kita sebagai wujud rasa syukur Allah Ta'ala, dan berdoa rasa syukur kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah SWT sebagaimana termaktub dalam pembukaan, untuk mensejahterakan dan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Apapun infrastruktur yang dibangun manakala itu tujuannya untuk mensejahterakan kepentingan umum, masyarakat umum, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka itu merupakan wujud bersyukur pada Allah SWT, sebagaimana wasiat yang dituangkan para pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang 45, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa. Semoga bermanfaat. Wa qul rabbi ighfir warhamhu wa anta khairur rahimin.